Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya harap kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberi kesehatan dalam thalabul ilmi, dalam mencari ilmu. Nah, di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan hari ini, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang memahami sikap dan perilaku seorang wirausaha, gitu ya. Nah, sebelum kita ke materi, saya ingin tunjukkan dulu bahwa di dalam materi kewirausahaan atau menganalisis sikap perilaku wirausaha, ya, ada dua indikator pencapaian kompetensi yang harus dicapai pada pertemuan pertama ini. Yang pertama itu adalah kita setelah belajar ini, kita bisa menjelaskan pengertian wirausaha dan kewirausahaan. Dan yang kedua, kita dapat menjelaskan karakteristik wirausaha, gitu ya. Nah, jadi inilah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai selama satu pertemuan ini, gitu ya. Oke, coba kita renungkan terlebih dahulu, gitu ya. Pernahkah kita berpikir setelah lulus dalam suatu jenjang pendidikan formal, apa sih yang akan kita lakukan, gitu ya? Jadi, pernah nggak kalian berpikir bahwa nanti kita setelah lulus mau jadi apa, gitu? Apakah kalian mau bekerja, mau kuliah, atau berwirausaha, gitu ya. Nah, dalam dunia SMK, gitu ya, ketiga hal yang telah saya sebutkan tadi itu merupakan suatu keuntungan, ya, ketika kalian masuk ke sekolah menengah kejuruan. Karena di dalam sekolah menengah kejuruan kita bisa dididik untuk siap kerja, ya, siap melanjutkan dan bisa berwirausaha, ya, gitu ya. Nah, berwirausaha inilah yang tentunya menjadi poin penting dan tidak serta-merta sukses, gitu ya, karena dalam berwirausaha itu pasti banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Nah, oke, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan di sini dalam hati mungkin bisa, ya. Apakah Anda hanya diam di rumah saja, gitu ya? Tidaklah Anda ingin mengaplikasikan ilmu yang dimiliki? Di manakah Anda akan bekerja? Apakah Anda ingin bekerja di instansi pemerintah? Ataukah Anda ingin menjadi karyawan di suatu perusahaan? Adakah keinginan Anda untuk memulai usaha sendiri? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang hendaknya kalian jawab dari sekarang, gitu ya. Karena kalau kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari sekarang, maka nanti kalian setelah lulus tidak akan melenceng kemana-mana. Kalian akan fokus terhadap tujuan yang kalian tentukan saat ini, ya. Nah, di sini ada kata wirausaha, gitu ya. Nah, wirausaha ini kenapa saya bold, kenapa saya tandai? Karena inilah titik penting atau poin penting yang akan kita bahas di pertemuan hari ini. Apa sih wirausaha, gitu ya? Kita sering dengar lebih baik wirausaha, lebih baik jadi pengusaha, gitu ya aja. Jadi secara pengertian itu apa sih yang dinamakan dengan wirausaha, gitu ya. Nah, secara teori, gitu ya, kita wirausaha itu berasal dari kata entrepreneurship, gitu ya. Ini berawal dari bahasa Perancis, artinya entreprendre, ya, yang berarti petualang, mencipta, dan pengelola usaha. Nah, istilah tersebut bisa diperkenalkan oleh Richard Cantillon di 1755. Nah, setelah istilah ini makin populer setelah digunakan oleh pakar ekonomi G.B. Say pada tahun 1803. Nah, untuk menggambarkan para pengusaha yang mampu memindahkan sumber daya ekonomis dari tingkat produktivitas yang rendah ke produktivitas yang lebih tinggi, gitu. Jadi inilah kemampuan seorang wirausaha, gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan sumber daya ekonomis yang tadinya tidak produktif menjadi sumber daya yang produktif, gitu ya. Itu adalah pengertian wirausaha menurut Suwartoyo pada 1992, gitu ya. Nah, di pengertian yang lain, jadi kewirausahaan itu adalah suatu sikap mental yang mendorong seseorang untuk memanfaatkan segala potensi yang ada, baik dalam diri maupun lingkungan, untuk dikelola menjadi suatu hal atau
suatu barang yang bernilai ekonomis demi keuntungan dirinya sendiri, bahkan keuntungan masyarakat, lingkungan, ataupun negara. Jadi kewirausahaan ini adalah suatu sikap atau mental yang bisa dikembangkan dalam diri kita, di mana kita pandai untuk istilahnya mencari peluang usaha. Kita bisa melihat peluang apa sih yang sekiranya bisa kita aplikasikan, usaha apa sih yang sekiranya dibutuhkan orang lain, ya, sehingga ketika kita sudah bisa melihat potensi yang ada, otomatis kita akan bisa menjalankan sebuah usaha yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Karena kalau kita berwirausaha berdasarkan hal tersebut, maka peluang produk kita diterima oleh pasar itu terbuka lebar, karena produk yang kita kembangkan atau produk yang kita jual itu adalah sesuai dengan kebutuhan para konsumennya, gitu ya. Nah, jadi itu adalah pengertian kewirausahaan dan wirausaha, gitu ya. Nah, apakah ketika kita memilih menjadi seorang wirausaha, apakah kita akan serta-merta menjadi orang kaya? Apakah kita akan serta-merta menjadi orang sukses? Jawabannya tentu tidak, karena dalam kita melaksanakan kegiatan usaha, dalam kita berwirausaha, tentunya banyak sekali hal-hal yang harus kita hadapi, ya. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, tentunya seorang wirausaha itu memerlukan karakteristik atau sifat-sifat yang harus dimiliki. Nah, saya mengambil dari M. Karl Burg dan Thomas Wegener, ya, mengemukakan bahwa karakteristik kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ya, desire for responsibility. Nah, di mana, ya, seorang wirausaha itu memiliki rasa tanggung jawab atas usaha-usaha yang dilakukannya. Seorang yang memiliki tanggung jawab akan selalu mawas diri. Indikator orang yang bertanggung jawab adalah disiplin, penuh komitmen, bersungguh-sungguh, jujur, berdedikasi, dan konsisten. Ya, jadi hal yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita yaitu tanggung jawab, gitu ya. Dimana kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan tentunya bertanggung jawab atas apa yang telah kita dirikan atau usaha yang telah kita jalankan. Sehingga kita kalau mempunyai rasa tanggung jawab, maka kita akan selalu mawas diri, selalu evaluasi diri, perbaikan demi perbaikan ke depannya yang lebih baik, ya. Ya, yang kedua. Nah, yang kedua ini ada preference for moderate risk, gitu ya. Lebih memilih resiko yang moderat. Artinya selalu menghindari resiko, ya, yang terlalu rendah maupun yang terlalu tinggi. Seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko, gitu ya. Semakin besar resiko yang dihadapinya, semakin besar pula kesempatan untuk meraih keuntungan. Berani mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan suatu kunci awal dalam dunia usaha, karena hasil yang dicapakinya akan profesional terhadap resiko yang diambil. Nah, itu jadi karakteristik yang pertama. Yang kedua dari seorang wirausaha itu ialah harus berani mengambil resiko yang besar, gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada confidence is their ability to success. Memiliki kepercayaan diri untuk memperoleh kesuksesan. Kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang, ya, dalam menghadapi tugas dan pekerjaannya. Jadi karakteristik yang ketiga itu adalah memiliki rasa confidence, memiliki rasa percaya diri dalam dirinya. Karena seorang wirausaha itu kalau dia tidak percaya diri, ya, dia tidak akan bisa mengembangkan usaha yang dia dirikan. Ya, dia akan stagnan di sana karena dia tidak memiliki rasa percaya diri yang tinggi, ya. Nah, yang keempat ada desire for immediate feedback, selalu menghendaki umpan balik dengan segera. Ketika kita
mendapatkan sebuah kritik, sebuah saran, maka sifat seorang wirausaha itu harus segera ya mengevaluasi gitu, segera mengevaluasi, segera mawas diri gitu ya, sehingga saran yang kritik yang didapatkan itu bisa jadi pemacu kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang keempat ada high level of energy. Ya, tentunya yang kelima ini kita memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginan demi masa depan yang lebih baik lagi. Ya, jadi karakteristik yang kelima itu kita memiliki semangat dan kerja keras yang tinggi. Ya, seorang wirausaha tidak akan pernah loyo dalam membangun usahanya. Dia akan selalu semangat dan kerja keras demi memajukan usaha yang telah dia dirikan. Yang keenam, future of orientation atau berorientasi ke depan. Ya, jadi seorang wirausaha itu harus bisa istilahnya memandang jauh ke depan gitu. Jadi kita bisa melihat apa yang akan kita lakukan selanjutnya, apa yang akan terjadi ke depan, sehingga kita bisa mempersiapkan dari sekarang. Ya, ketika kita sudah bisa mempersiapkan dari sekarang, maka hal-hal yang akan terjadi di depan kita akan bisa antisipasi, baik itu hal-hal yang negatif ataupun yang positif tentunya gitu ya. Nah, itu yang keenam. Selanjutnya, yang ketujuh, skill at organizing, memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber data untuk menciptakan nilai tambah. Tentunya skill seorang wirausaha itu harus pintar untuk mengatur segala sumber daya yang dimilikinya demi menciptakan nilai tambah dalam suatu usahanya. Ya. Nah, yang ke-8 selanjutnya, value of achievement over money. Nah, sebagai lebih menghargai prestasi daripada uang. Jadi orientasinya kita lebih ke penghargaan diri gitu ya. Uang itu nomor 2 kalau bisa dikatakan gitu ya. Nah, menghargai prestasi itu lebih penting karena kalau kita sudah berprestasi, kita sudah memberikan hal yang terbaik, uang akan berjalan dengan sendirinya. Ya, tentunya seorang wirausaha itu harus mempunyai sifat seperti itu. Nah, yang lebih menarik nih ya, seorang wirausaha itu harus memiliki yang namanya keorisinilan. Ya, salah satunya itu kreatif dan inovasi. Ya, pastinya seorang wirausaha kalau sama dengan orang lain tidak ada yang membedakan, maka jangan harap kita bisa berkembang karena kita masih sama dengan orang lain. Seorang wirausaha itu harus bisa keluar dari zona nyamannya, ya, harus bisa berkreasi, berinovasi, beda dari yang lain. Ketika kita beda dari yang lain, ya, meskipun kita dipandang beda, misalkan kita beda dari yang lain, tapi kita berani, ya, kita punya rasa percaya diri bahwa kalau kita berbeda, kalau kita bisa berinovasi di sana, ya, maka kita akan mencapai suatu kesuksesan di suatu hari nanti, gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata yang kurang berkenan, ya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.